Jumpa lagi di video tutorial Laptop Guard Academy. Di video kali ini kita akan membahas tentang troubleshooting ya. Jadi ini adalah inti dari seluruh materi yang telah kita pelajari. Sebelumnya Anda sudah pelajari komponen-komponen untuk berdasar, dan sekarang troubleshooting. Okay. Troubleshooting artinya adalah pencarian masalah ya. Jadi bagaimana menentukan titik masalah dari sebuah mainboard seperti ini. Jadi bagaimana cara Anda menentukan di mana lokasi masalah itu. Tentunya analisis kerusakan dari mainboard ini haruslah berdasarkan dari pengetahuan Anda tentang cara kerja mainboard itu sendiri seperti apa, sehingga dipetakan dengan mudah. Jadi ketika Anda sudah memahami strukturnya, memahami siklus kerjanya, Anda bisa dengan mudah memetakan di mana lokasi masalah itu berada. Oke, nah saya akan gambarkan peta analisis secara umum tentang troubleshooting mainboard, dan ini Anda bisa terapkan di mainboard apapun, baik itu laptop, notebook, dan apakah itu AMD, Intel, ya, Nvidia, semua lama. Troubleshooting gitu ya. Kita ambil kasus untuk troubleshooting untuk laptop mati total ya. Untuk troubleshooting kasus lainnya kita akan bahas di video berikutnya atau di video ya. Mati total. Sebuah laptop untuk bekerja ya, dia butuhkan 3 syarat utama. Satu, power. Kemudian kedua adalah clock. Kemudian ketiga adalah headset. Ya, ini bukan hanya berlaku untuk laptop, tapi berlaku untuk semua perangkat digital. Handphone juga demikian, termasuk TV LCD Anda, juga semua perangkat digital membutuhkan 3 parameter ini. Nah, di laptop sebelum dia hidup, ya, maka yang harus bekerja pertama kali, ya, jadi laptop ini dikendalikan oleh 2 chip utama ya, yang kita sebut. 2 chip utama, satu adalah kita sebut dengan IP, Embedded Controller. Kemudian yang kedua adalah Fabric. Fabric atau istilahnya AM. Di sini Anda bisa perhatikan ini adalah chip Fabric AM65, kemudian ini adalah Embedded Controller. Ya, ini 2 chip utama yang bekerja saat pertama kali sebelum laptop dihidupkan. Jadi sebelum laptop bisa dihidupkan, kedua chip ini harus hidup dulu. Dan untuk hidup, otomatis dia butuh 3 syarat ini. Setiap chip ini adalah komputer tersendiri, dan dia butuh 3 syarat ini. Satu, power, ya. Maka chip ini butuh power. Ya. Demikian juga dengan aluminium Fabric, dia butuhkan power. Kemudian dia butuhkan clock, ya. Clock saya gambarkan di sini. Ini juga dia butuh clock. Ini ventilator kristal, ya. Kemudian dia butuh perintah reset. Seperti itu. Ini juga Fabric ini juga membutuhkan perintah reset. Blok ini disebut RTC, di sini disebut dengan POR atau PCC port, ya, power reset, ini ground. Oke, ini blok dasar utamanya. Jadi sebelum kedua chip ini hidup, dia membutuhkan syarat ini, power, ya. Di sini kita hubungkan dengan PCC, nilainya 3 volt. Oke, clock dan reset. Oke, Anda perhatikan baik-baik, power, clock dan reset. Jadi kayaknya harus terpenuhi 3 syarat itu, Fabric pun demikian. Kemudian karena kedua-duanya adalah mikrokontroler atau komputer, ya, maka kedua-duanya membutuhkan sebuah program. Inilah berperan yang namanya BIOS, menggunakan chip SPI. Dan ini terhubung ke Fabric dan EC. Ada yang BIOS EC-nya tertanam di dalam, ya, seperti seri KB9012. Namun kebanyakan tidak ya. Hanya saja sekarang teknologi sekarang ini mulai seperti itu. Nah, tugas Anda pertama kali ketika troubleshooting laptop mati total, Anda mulai dari sini. Pertama, cek apakah EC dan socket ini memiliki VCC 3 volt. Jika dia sudah punya VCC, berarti Anda tinggal cek syarat-syarat berikutnya dari EC. Seperti di video power sequence yang telah saya buat sebelumnya, dan sudah belajar juga tentang syarat kerja EC, mulai dari reset, oscillator, kemudian ada bagaimana Anda mengakses dari DNB-SPL, dari tombol power dan responnya terhadap Fabric. Itu ada kan? Nanti kita buatkan bagian tersendiri dari hal tersebut. Jadi tugas pertama mencari tahu apakah di sini ada atau tidak. Ketika di sini Anda temukan, Anda bisa ukur di clocknya, taruh di sini. Nilainya 32,768. Ini cara primitifnya Anda ukur di sini. Oke. Kemudian jika ini sudah ada, Anda bisa maju lagi
ukur di tombol power ya. Kalau saya sendiri sering mengabaikan pengukuran di kristal. Oke, sekarang juga jadi bagian pertama kita bereskan ini. Andai kata PCC-nya tidak ada, maka Anda harus urusin sistem block power supply mulai dari power selector hingga masuk ke 23 volt. Namun jika ini tidak ada, Anda urusin itu. Sekarang kita akan bahas tentang block power supply utama perjalanannya seperti apa masuk ke dalam. Oke, saya hapus dulu. Saya gambarkan blok diagramnya seperti ini. Pertama kali power masuk, ya. Power masuk pertama kali dari adapter. Ya. Kemudian adapter ini masuk ke sebuah sirkuit yang kita sebut dengan power selector. Power selector. Ya, semua laptop memiliki ini. Kenapa disebut power selector? Karena dia memilih antara sumber daya dari baterai, ya, ataukah dari adapter ini sendiri. Ya, pertama dari baterai dan adapter. Dan yang keluar hanya salah satu ini. Jadi di sini akan keluar tegangan 19 volt apabila yang digunakan adalah sumber daya adapter, dan akan keluar kira-kira 12 volt apabila menggunakan baterai. Tergantung dari mana yang diaktifkan oleh power selector tersebut. Jadi ada harus pahami itu. Kemudian setelah ini masuk, maka tegangan 19 volt ini akan dikirim ke sistem power regulator. Pertama kali yang aktif adalah 5 volt dan 3 volt. IC-nya bisa berubah bermacam-macam. Ada yang sering kita bahas adalah dari TPS 51125 dan 51123 paling sering kita temui. Pertama kali ketika IC ini aktif menerima tegangan suplai daya, maka sesuai dengan cara kerjanya dia, ya, tergantung jenis IC yang digunakan. Contoh, kita gunakan 51125 di sini akan muncul di rack 3, kemudian muncul di rack 5. Ini tegangan linear regulatornya. Kemudian di sini akan muncul switchingnya, blok switchingnya yang gambarkan terlihat. Ini blok switching 5 volt dan ini blok switching 3 volt. Ya. Apa gunanya? Kembali ke awal lebih. 5 volt dan 3 volt ini berfungsi untuk mengaktifkan komponen yang pertama kali harus disebut, yaitu AC dan SD. Karena dia butuh PCC sebesar 3 volt, ya, maka 3 volt ini bisa berasal dari direct 3 seperti ini, ya, atau diambilkan dari 3 volt di sini. Boleh dari yang mana saja, itu tidak masalah, ya. Tapi tergantung desainnya. Ada yang berasal PCC-nya dari direct 3, AC mendapatkan PCC dari direct 3. Kemudian EC kirim perintah balik, ya, kirim perintah balik ke sini. EC kirim perintah balik ke setelah didapatkan, oke. Kemudian dikirim perintah balik ke IC untuk mengaktifkan SMS 5 volt dan 3 volt. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Nanti Anda bisa pelajari itu dari susunan sirkuitnya seperti apa. Perintah enable di IC ini, Anda telusuri asalnya dari mana. Dari situ Anda bisa temukan siapa yang mengendalikan dan perkiraan kapan aktifnya. Jadi Anda bisa lihat di sini, langkah-langkahnya cukup sederhana sebetulnya. Ketika Anda ketemu laptop kali total, Anda uji dulu power selectornya, cek apakah 19 volt itu keluar atau tidak. Jika tidak keluar, apakah dia keluar jika menggunakan baterai. Itu satu hal. Kemudian, ketika Anda temui tegangan yang tidak mengalir, maka masalah ada di situ power selector. Ya. Sebelum Anda kerjakan di bagian belakang tentang CPU-nya, VGA-nya, Anda abaikan itu dulu. Masalah-masalah di belakang ini Anda abaikan. Yang harus Anda uji adalah cari tahu kenapa power selector ini tidak mengalirkan tegangan. Itu nomor 1. Ketika Anda sudah berhasil membereskan masalah di sini, maka 19 volt akan masuk. Dan langkah kedua Anda bereskan di 5 volt 3 volt. Ketika di sini sudah beres, baru Anda masuk ke AC dan SD. Kira-kira seperti itu. Jadi langkahnya selalu bertahap demikian. Ya, andai kata ketika Anda colok dan ternyata 5 volt 3 volt sudah muncul, kemudian powernya sudah masuk ke AC dan SD dan tidak mau menyalakan juga alias mati total, Anda tinggal ukur kalau begitu cara kerja AC-nya seperti apa dan cara kerja konflik seperti apa. Ya, cara kerja AC dan konflik sudah ada video tertentu yang kita ya, secara mengingatkan di sini ada diode, ya, kemudian port, power on head, kemudian laporan AC ini dari power selector di sini. AC ini agar AC mau aktif menggunakan adapter. Jika AC tidak ada, maka dia hanya bisa hidup dengan baterai. Kemudian kedua clock. Intinya seperti ini, ya, untuk analisis kerusakan mati total. Apabila contoh ya, 19 volt tidak mengalir, power selector menutup pintu, ya,
berarti penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Satu, sirkuit ini rusak, kedua bebannya yang konslet. Ya, jika terjadi konslet di beban ini, maka ini akan mematikan pintu sesuai dengan fungsinya untuk memproteksi. Andai kata sirkuit ini bagus, ya, tidak terjadi konslet, seharusnya power selector membuka pintunya. Jika tidak terbuka, berarti power selector bermasalah. Anda bisa gunakan logika sederhana seperti itu. Jadi dalam menganalisis troubleshooting, Anda membagi masalah dalam blok-blok kerja yang lebih kecil, sehingga Anda tidak dipusingkan dengan begitu banyaknya komponen yang terdapat berubah. Contoh seperti ini, anggaplah motherboard ini masih total. Maka yang pertama harus saya lakukan, saya harus cek apakah 5 volt 3 volt ini jalan atau tidak. Outputnya itu ada di sini, dengan dari 5 volt 3 volt. Ketika dia tidak jalan, saya akan mundur. 5 volt 3 volt jalan, saya akan mundur. 19 volt ini tidak, ya kan? Kemudian ketika 19 volt ini tidak ditemukan, saya akan mundur lagi ke blok power selector. Blok power selector selalu ditandai dengan IC charger. IC charger contoh di sini, IC chargernya ada di blok ini, ya. IC charger ini mengendalikan power selector umumnya, ada juga yang tidak, ya. Jadi mundur, ya. Cek di sini. Jika tidak ada masalah, mundur lagi ke belakang, apakah screen putus atau masalah-masalah lain. Dengan langkah-langkah yang seperti itu, Anda bisa menemukan masalah dengan cepat dan terstruktur, tidak lompat-lompat. Jadi jangan sampai ketika Anda temui kasus mati total, tahu Anda langsung di PBA-nya yang sama sekali sebenarnya tidak ada hubungannya. Oke? Dan jangan lupa, sebelum Anda mulai bekerja, pastikan mainboard Anda bersih. Ya, jadi apa-apa cuci dulu dengan sabun, kemudian Anda open, keringkan dengan baik, sehingga nanti Anda bisa lihat dengan jelas komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, dan memastikan tidak terjadi error pengukuran hanya karena disebabkan oleh kotoran-kotoran. Dan juga sebelum Anda mulai pengukuran, lakukan dulu cek fisik keseluruhan di mainboard tersebut, apakah ada komponen yang pecah atau jalur putus. Itu Anda lakukan terlebih dahulu pertama kali sebelum melakukan pengukuran dan sebelum Anda masukkan power ke sistem. Ya, itu video singkat tentang tutorial troubleshooting dasar, ya, dalam penanganan motherboard. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.